Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah pesugihan jual musuh. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, semua nama sudah kami samarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Yuk mari langsung saja, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Cuki masih duduk di kelas 2 SMA. Dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya. Dia merupakan anak sematawayang dari Pak Goni dan Ibu Ida. Cuki berasal dari keluarga yang sederhana, hidupnya sehari-hari terkadang masih kekurangan. Tapi dia tetap mensyukuri apa yang dia punya. Kedua orang tuanya bekerja serabutan. Bu Ida bekerja sebagai buruh cuci di rumah para tetangganya. Jika ada tetangga yang mau nyuci ataupun beres-beres. Sementara bapaknya bekerja sebagai tukang becak yang setiap harinya penghasilannya tidak menentu. Apalagi sekarang kebanyakan orang sudah jarang untuk naik becak karena lebih banyak naik ojek online atau bahkan angkutan umum. Pak Goni pun kadang satu hari penuh tidak mendapatkan uang sama sekali. Padahal mereka harus membiayai sekolah untuk Cuki yang sudah menunggak SPP-nya. Hingga suatu ketika Cuki selalu ditagih oleh gurunya untuk segera membayar SPP-nya. Sepulangnya sekolah, Cuki langsung melapor kepada kedua orang tuanya pada saat sedang makan malam bersama. "Pak, tadi pagi SPP-nya sudah ditagih sama bu guru, katanya harus segera dibayar," ucap Cuki. "Iya nanti ya Cuk, sabar, Bapak usahakan," kata Pak Goni. Kemudian mereka melanjutkan kembali makan malam yang hanya seadanya. Lauknya malam itu hanya nasi putih dengan ikan asin saja. Malam itu pada saat Cuki sedang berbaring di ranjang tidurnya, dia menatap ke arah langit-langit dinding. Dia tidak bisa tidur karena memikirkan bagaimana dia untuk melunasi SPP-nya yang sudah menunggak. Hingga akhirnya dia teringat pada tetangganya yang kaya raya, tempat ibunya bekerja itu. Bu Ida bekerja di rumahnya Pak Ruli, orang yang kaya raya di kampungnya itu. Pak Ruli memiliki banyak binatang peliharaan seperti ayam, bebek, dan juga kambing di belakang rumahnya, dan malam itu Cuki berpikir untuk ikut bekerja dengan Pak Ruli. Setiap pulang sekolahnya untuk membantu meringankan beban kedua orang tuanya. "Besok aku harus ke rumahnya Pak Ruli sepulang sekolah," batinnya. Malam itu hujan deras mengguyur disertai dengan guruh guntur petir sehingga Cuki pun beranjak untuk tidur. Keesokan harinya Cuki bangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Namun sebelum berangkat ke sekolah dia sarapan terlebih dahulu. "Dan Bu, nanti itu ke rumahnya Pak Ruli nggak?" tanya Cuki. "Iya bentar lagi Cuk, seperti biasanya. Memangnya ada apa?" "Nanti sore aku mau ke rumahnya Pak Ruli ya Bu." "Mau apa kamu ke sana Cuk?" tanya Bu Ida penasaran. "Aku mau kerja sama Pak Ruli juga Bu. Aku mau bantu Bapak Ibu." "Kerja apa Juk?" "Sudah tidak usah Juk," ucap Bu Ida. "Aku mau bekerja bantu-bantu buat bersihin kandang binatang peliharaannya atau cari rumput Bu." "Nggak apa-apa, aku mau bantu Bapak Ibu." Mendengar apa yang dikatakan anaknya, Bu Ida pun ikut terenyuh serta haru. "Aku berangkat dulu ya Bu," timbal Cuki yang kemudian mencium tangan ibunya dan beranjak pergi. Cuki menuju ke sekolahnya, biasanya naik angkutan umum,
karena dia tidak memiliki kendaraan bermotor, ya dia adanya sepeda. Kalau naik sepeda pasti dia akan terlambat, karena letak sekolahnya dengan rumahnya cukup jauh. Setelah Cuki berangkat sekolah, Bu Ida pun segera pergi ke rumahnya Pak Ruli untuk bantu-bantu. Pak Ruli dan juga istrinya merupakan orang sombong dan suka marah-marah kepada orang lain. Tapi Ibu Ida tetap harus bekerja dengan Pak Ruli untuk mendapatkan uang. Pagi itu, Bu Ida datang terlambat karena dia harus beres-beres terlebih dahulu di rumah. Dan sesampainya di rumah Pak Ruli, beliau kena marah bahkan sampai dibentak-bentak. "Assalamualaikum," ucap Bu Ida dengan halus. "Kamu itu niat kerja gak sih, Ida? Jam berapa ini? Kamu baru berangkat?" Maaf Pak, tadi saya," ucap Bu Ida terpotong. "Sudah, tidak usah banyak alasan. Kamu saya pecat atau gimana? Udah miskin aja belagu. Kerja seenaknya saja," bentak Pak Ruli. "Jangan pecat saya Pak, saya minta maaf," ucap Bu Ida terbata-bata. "Ya sudah, besok lagi jangan sampai terlambat. Sekarang buatkan saya kopi dan juga sarapan," ucap Pak Ruli. "Baik Pak." Dengan segera Bu Ida beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi dan nasi goreng. Setelah sudah selesai dibuatkan, Bu Ida pun kembali memberikan kopi dan nasi gorengnya kepada Pak Ruli. "Ini silakan Pak," ucap Bu Ida sembari meletakkan kopi dan nasi goreng di atas meja di hadapannya. Kemudian Bu Ida segera untuk pergi kembali ke belakang untuk mencuci baju yang kotor. Namun saat sedang mencuci baju, tiba-tiba Bu Ida dipanggil oleh Bu Ruli. Bu Ida pun dengan segera menuju ke arah Bu Ruli, dan tanpa sadar Bu Ida tidak mematikan keran air yang masih menyala. "Iya Bu, ada apa? Ibu manggil saya," cecar Bu Ida. "Tolong nanti kamu bersihkan itu kolam renangnya, banyak daun di dalamnya soalnya," ucap Bu Ruli. "Iya Bu, baik Bu." Sementara saat itu Pak Ruli yang sudah selesai sarapan, dia akan pergi ke kamar mandi. Karena akan mandi, Pak Ruli berjalan melewati tempat cuci baju, dan dia melihat kalau keran airnya masih menyala. Melihat itu Pak Ruli marah. Ida, sini cepat," teriak Pak Ruli. Bu Ida dengan segera menghampiri Pak Ruli. Jantungnya berdebar sangat kencang karena takut dimarahi Pak Ruli. Dan benar saat dia menemui Pak Ruli, wajahnya sudah penuh dengan amarah. Ada apa Pak?" tanya Bu Ida gugup. Ada apa? Itu lihat keran air kamu belum matikan. Buang-buang air saja, listrik itu mahal," bentak Pak Ruli. "Maaf Pak, tadi saya buru-buru dipanggil sama ibu," ucap Bu Ida. Tubuhnya Bu Ida ikut gemetaran karena takut dibentak-bentak sama Pak Ruli. Untungnya Pak Ruli masih mau memberikan maaf kepada Bu Ida. Selanjutnya Bu Ida melanjutkan pekerjaannya dengan penuh berhati-hati karena takut kena marah lagi. Singkat ceritanya, sore hari pun tiba. Sepulang sekolah, Cuki ganti baju dan langsung pergi menuju ke rumahnya Pak Ruli. "Assalamualaikum," ucap Cuki. Suara pintu pun dibuka. Terlihat Pak Ruli yang pertama kali membukakan pintunya untuk Cuki. "Ada apa? Cari ibumu?" tanya Pak Ruli dengan tegas. "Tidak Pak," jawab Cuki. "Terus mau kamu apa kesini?" "Boleh saya mau bekerja sama Bapak Pak? Saya bisa kok Pak bersihin kandang ayam, bebek atau kambing. Saya juga bisa mencarikan rumput untuk peliharaan Bapak," ucap Cuki. "Beneran kamu mau bekerja sama saya?" tanya Pak Ruli memastikan. "Iya Pak, saya mau. Tapi saya kerjanya setiap sore ya Pak, sehabis pulang sekolah," ujar Cuki. "Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau begitu sekarang itu kamu bersihkan kandang di belakang rumah. Sudah sangat kotor." "Baik Pak, makasih ya Pak," jawab Cuki. Sore itu pun Cuki langsung diterima kerja di rumahnya Pak Ruli untuk membersihkan kandang. Dia senang sekali dengan pekerjaannya itu karena bisa membantu kedua orang tuanya. Dan sore itu ada Bu Ida yang sedang membersihkan kolam renang. "Cuki, kamu beneran kerja di sini Nak?" "Iya Bu, aku mau bersihin kandang dulu ya."
kamu harus hati-hati kerjaannya. Ingat, kamu kerja di rumahnya siapa? Ucap Bu Ida memperingatkan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Pak Ruli. Kalian mau kerja apa mau ngobrol? Iya maaf Pak, jawab Bu Ida. Cuki, cepat kamu bersihkan kandangnya, tegas Pak Ruli. Cuki pun mengangguk dan segera beranjak menuju ke arah kandang. Dia membersihkan kandangnya dengan rajin dan telaten, bahkan memberikan makan hewan peliharaan Pak Ruli. Sore itu Ibu Ida pun belum diperbolehkan untuk pulang oleh Pak Ruli. Ya karena tadi pagi Bu Ida sudah terlambat. Ida, tolong buatkan saya roti bakar. Saya pengen roti bakar, ucap Pak Ruli. Iya baik Pak, tunggu sebentar, kata Bu Ida. Bu Ida pun segera untuk membuatkan roti bakar itu. Namun lagi-lagi Bu Ida lupa untuk mematikan kompornya saat dipanggil Bu Ruli. Ida, cepat sini, teriak Bu Ruli. Beliau pun segera mengambil Bu Ruli ke dalam kamar dan lupa mematikan kompornya. Iya Bu, ada apa? Tolong pijatkan tubuh saya, ucap Bu Ruli. Beberapa saat kemudian ketika Bu Ida sedang sibuk memijat tubuh Bu Ruli, tiba-tiba mereka mencium bau gosong. Kok bau gosong? Itu bau apa ya ini? Tanya Bu Ruli. Sontak Bu Ida terperanjat dan ia kaget. Dengan segera dia berlari menuju ke dapur. Sesampainya di dapur ternyata di sana sudah ada Pak Ruli yang mengetahui itu dan mematikan kompor. Maaf Pak, saya lupa Pak. Hari ini kamu sudah banyak sekali membuat masalah yang sangat banyak juga. Saya lapar, tapi kamu kerjanya nggak becus, bentak Pak Ruli, yang membuat Bu Ida gemetaran keringat dingin saat dibentak oleh Pak Ruli. Cuki yang ada di belakang kemudian yang mendengar ribut-ribut itu, dia segera mengambil ibunya dan memeluk ibunya. Kamu anak kecil tidak usah ikut campur dan membela ibumu ya. Dia itu sudah salah, bentak Pak Ruli. Dasar orang miskin, udah dikasih kerjaan malah gak becus kerjanya, ucap Pak Ruli. Saat itu juga hatinya Bu Ida dan Cuki sangat sakit hati, seperti tersayat-sayat mendengar hinaan dan cacian dari Pak Ruli. Tapi Cuki dan juga Bu Ida tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa terdiam saja. Kalau mereka menjawab, pasti urusannya akan panjang dengan Pak Ruli. Singkat ceritanya, Bu Ida dan juga Ruli pun sudah pulang. Namun malam itu, perlakuan dari Pak Ruli selalu teringat di pikirannya. Cuki dan Ida berjanji pada diri sendiri jika nanti dia lulus sekolah, dia harus menjadi orang sukses agar bisa membayar mulut dari Pak Ruli yang sudah menghina dan merendahkan ibu dan juga dirinya. Beberapa tahun kemudian, Cuki pun akhirnya lulus sekolah. Dia masih tetap bekerja bersama dengan Pak Ruli. Tapi setelah dipikir-pikir, Cuki tidak bisa untuk bekerja terus dengan Pak Ruli. Dia ingin merubah nasib keluarganya dan ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika Cuki memutuskan untuk merantau supaya bisa merubah nasib hidupnya yang selalu dihina oleh tetangganya. Cuki pun meminta izin kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu untuk pergi merantau. Di saat sedang berkumpul sembari menonton televisi, Cuki meminta izin kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, Cuki mau minta izin, aku ingin pergi merantau, ucap Cuki. Merantau? Kamu mau kerja apa? Emangnya kamu sudah pasti kerja di sana? Belum Bu, tapi nanti aku mau berusaha untuk mencari pekerjaan di sana, kata Cuki. Merantau itu harus siap mental dan kamu harus punya ongkos yang banyak. Tidak cuma merantau saja, timbal bapaknya. Tapi aku ingin bantu bapak ibu. Aku ingin merubah keadaan keluarga kita, Pak, Bu. Aku mohon izinkan aku untuk merantau, kata Cuki. Bu Ida pun menghela napas panjang mendengar apa yang diucapkan oleh Cuki. Hingga akhirnya Bu Ida mengizinkan permintaan dari Cuki untuk pergi merantau. Ya sudah kalau begitu, kamu pergi sana. Tapi ingat, kamu harus menjaga diri di sana, kata Bu Ida. Malam itu segera Cuki mengemasi pakaiannya untuk dibawa merantau.
Pak Goni dan juga Bu Ida memberikan ongkos untuk Juki selama di perantauan. Ongkos itu berasal dari uang hasil simpanan dari Pak Goni dan Bu Ida. Ini uang untuk ongkos kamu selama tinggal di perantauan, ucap Bu Ida. Ibu, Bapak dapat uang dari mana? Itu uang simpanan Bapak Ibu selama ini, Cuk. Sudah kamu pakai saja untuk biaya hidup kamu di sana. Makasih ya Pak, Bu, kata Juki. Malam itu mereka pun saling berpelukan satu sama lain karena besok mereka akan berpisah. Keesokan harinya Juki pun berangkat ke terminal diantar oleh Pak Goni dan Bu Ida dengan menggunakan becak bapaknya. Setelah menunggu beberapa jam, bus keberangkatan Juki akan segera berangkat. Bu Ida dan Pak Goni pun memberikan pesan kepada Juki dan memeluk Juki sebelum berangkat. Perjalanan yang dilalui oleh Juki cukup jauh, menempuh waktu sekitar 6 jam perjalanan. Di dalam bus Juki pun sampai terlelap tidur karena perjalanan yang ditempuh masih cukup jauh. Saat sudah akan sampai, Juki pun terbangun dan melihat ternyata sudah sampai di kota yang dituju. Sesampainya di kota tersebut, dia langsung beranjak turun dan melihat ke sekeliling. Dengan segera dia bertanya-tanya untuk mencari kosan. Dia pun mampir terlebih dahulu ke sebuah warung untuk menanyakan tentang kosan sekalian untuk makan siang. Di warung itu Juki langsung memesan makan dan sembari bertanya-tanya kepada orang yang ada di warung itu. Pak, saya mau tanya, kosan di sini yang murah sebelah mana ya? Ucap Juki. Wah, kalau di sini rata-rata harga kosannya mahal-mahal mas. Soalnya juga di kota jadi ya serba mahal, ucapnya. Soalnya saya mau cari kontrakan yang murah saja Pak, sekalian mau cari kerjaan, kata Juki. Masnya baru kesini ya? Tanyanya. Iya Pak, saya dari kampung, kesini mau berubah nasib. Namanya siapa mas? Saya Pak Wondo, ucap Pak Wondo. Saya Juki Pak, jawabnya. Gini saja mas, mas kan lagi butuh kerjaan, gimana kalau masnya ikut kerja dengan saya saja? Kebetulan saya masih butuh karyawan, ucap Pak Wondo. Kerja apa ya Pak? Kerja di toko roti, nanti kamu tinggal di mes. Ya karena saya sudah menyiapkan mes untuk para karyawan, ucap Pak Wondo. Juki yang memang sangat butuh pekerjaan, dan saat itu juga dia mendapatkan tawaran pekerjaan. Akhirnya dia pun langsung menerima tawaran kerja itu. Iya Pak, saya benar-benar mau deh Pak. Makasih ya Pak, ucap Juki. Kalau begitu setelah ini kamu ikut saya saja, kata Pak Wondo. Iya Pak, jawab Juki. Setelah selesai makan dan juga berbincang-bincang, Juki pun ikut pulang bersama dengan Pak Wondo. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Juki pun sampai di sebuah mes. Ini ruangan mes kamu ya Juk, kata Pak Wondo. Iya makasih ya Pak. Kapan saya bisa mulai kerjanya Pak? Mulai besok ya Juk, sekarang kamu istirahat saja. Pasti kamu capek di perjalanan jauh, ucap Pak Wondo. Juki merasa benar-benar sangat beruntung karena dia dipertemukan dengan Pak Wondo yang sangat baik hati itu. Keesokan paginya, Juki pun bangun lebih awal untuk bersiap-siap untuk berangkat bekerja pertamanya. Letak toko roti milik Pak Wondo dari mesnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 menit saja dengan berjalan kaki dari mes. Saat di toko roti, Juki diajarkan cara kerjanya oleh karyawan yang lain, dan dia juga berkenalan dengan karyawan yang lain juga. Juki pun senang karena diperlakukan dengan baik dengan teman-teman barunya, membuat dirinya nyaman bekerja di sana. Singkat ceritanya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, uang gajian yang diterimanya oleh dia selalu dia sisihkan untuk dikirimkan ke kedua orang tuanya. Sisanya yang sebagian dia tabung untuk keperluan sehari-harinya di mes. Juki bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh dan tidak akan mengecewakan Pak Wondo yang sudah menawarkan pekerjaan kepadanya. Hingga suatu ketika Juki yang sudah bekerja dengan rajin mendapatkan hadiah dari Pak Wondo.
Cuki mendapatkan HP baru dari Pak Wondo, dia pun bisa menghubungi kedua orang tuanya yang ada di kampung untuk mengobati rasa rindunya yang sudah teramat dalam terpendam. Karena selama ini dia itu belum memiliki HP, untuk mengirimkan uang saja juga lewat pos, karena dia tidak memiliki ATM apapun itu. Tapi untungnya meskipun lewat pos, uang yang dikirim itu sampai ke tangan kedua orang tuanya. Dan sekarang, setelah diberikan hadiah HP dari Pak Wondo, Cuki sudah banyak mendapatkan informasi tentang ATM. Uang yang diberikan oleh Cuki kepada orang tuanya juga diberikan Bu Ida untuk beli HP, supaya bisa berkabar dengan Cuki. Dan juga Bu Ida sudah membuat ATM sendiri. Hingga akhirnya, Cuki sudah bekerja bersama dengan Pak Wondo selama 3 tahun. Dia memutuskan untuk pulang kampung karena merasa uang tabungannya sudah cukup. Dan dia kemudian berniat akan membuka toko roti sendiri di kampungnya dengan uang tabungannya itu. Pak Wondo pun menerima keputusan yang diambil oleh Cuki untuk berhenti bekerja dengan Pak Wondo. Sebelum pulang kampung, Pak Wondo memberikan uang pesangon kepada Cuki karena sudah bekerja lama dengan Pak Wondo. Singkat ceritanya, Cuki pun pulang ke kampung menemui kedua orang tuanya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Sesamanya di rumah, Cuki langsung memeluk kedua orang tuanya dengan erat karena sudah rindu sekali. Cuki tidak tahu kalau selama ini Bu Ida, ibunya, masih tetap bekerja bersama dengan Pak Ruli. Hingga akhirnya Cuki tidak memperbolehkan lagi ibunya bekerja sama dengan Pak Ruli itu. Sudahlah Bu, Ibu tidak usah bekerja dengan orang kaya sombong itu. Keluarga kita selalu dihina Bu. Aku janji akan membalas hinaan Pak Ruli dengan kesuksesanku, ucap dari Cuki itu. Akhirnya Bu Ida pun berhenti bekerja di rumahnya Pak Ruli setelah ditegur oleh Cuki, dan sekarang Cuki perlahan-lahan membuka usaha toko roti dengan uang hasil dari tabungan selama kerja dengan Pak Wondo dan uang pesangon yang diberi oleh Pak Wondo. Dia membangun toko roti di pinggir jalan utama yang ada di kampungnya. Jalanan utama itu sering dilewati oleh kendaraan. Awal-awal buka toko rotinya masih sepi, belum ada satupun yang datang ke toko rotinya itu. Di dalam toko rotinya itu, Cuki pun terus melamun menunggu pembeli yang datang sembari menopang dagu dengan tangannya, berharap ada pembeli yang datang membeli roti yang dijualnya. Semua roti yang terpanjang di etalase itu buatan dari tangan Cuki sendiri. Dia mendapatkan pengalaman dari bekerja di toko rotinya Pak Wondo. Tiba-tiba saja, di dalam lamunannya itu, dia dikejutkan dengan kedatangan ibunya secara tiba-tiba. "Cuki, kamu kenapa melamun seperti itu? Nanti kesambet," ucap Ibu Ida. Sontak Cuki pun terperanjat setelah dikagetkan oleh ibunya yang datang tiba-tiba. Ibu, iya Bu, ini aku bosan dan juga heran. Sudah beberapa hari toko rotinya buka tapi belum ada juga orang yang datang ke sini," kata Cuki. "Sabar Cuk, mungkin orang-orang masih belum tahu kalau kamu buka toko roti. Ibu yakin nanti toko roti kamu pasti laris manis kok," ucap Bu Ida menenangkan. "Makasih ya Bu, Ibu selalu menyemangati aku," kata Cuki. Bu Ida pun mengangguk tersenyum ramah kepada Cuki, anak semata wayangnya. Singkat ceritanya, saat Cuki sedang melamun di toko rotinya, tiba-tiba ada salah satu kakek-kakek yang datang ke toko rotinya. Sosok kakek-kakek tua itu datang ingin meminta roti kepada Cuki dan beralasan lapar karena belum makan beberapa hari. Cuki yang merasa iba dan kasihan, dia pun memberikan roti kepada kakek tua itu dan kemudian dipersilakan untuk duduk di dalam. Saat kakek tua itu tengah menikmati roti yang diberikan oleh Cuki, terlihat Cuki sedang melamun dengan tatapan kosong. Kakek tua yang melihat Cuki langsung menegur dan bertanya kepada Cuki, "Kamu kenapa nak?" tanya kakek tua itu. Cuki pun kemudian terperanjat dari lamunannya. Ini kek, saya lagi pusing. Toko roti saya ini dari pertama kali buka belum ada yang beli.
Padahal uang modal saya sudah habis, dan saya bingung untuk memutar uang modalnya lagi bagaimana. Kalau tidak ya nanti usaha roti saya ini bangkrut, ucap Juki. Maaf kek, saya jadi curhat sama kakek. Ibu Juki dan kakek tua itu merogoh ke arah saku celana yang dikenakannya, dan kemudian mengeluarkan secari kertas yang kemudian diberikan kepada Juki. Datanglah ke alamat yang ada di dalam kertas itu. Temui Mbak Elang, dan kamu akan mendapatkan kekayaan dengan dia, ucap kakek tua itu. Apa ini maksudnya, kek? Tanya Juki penasaran. Datang saja ke alamat itu, nanti kamu tahu sendiri. Kakek pergi dulu. Makasih rotinya. Kamu orang yang sangat baik. Seketika Juki terdiam, memandangi secari kertas yang bertuliskan alamat yang diberikan oleh kakek tua itu. Setelah sadar dari lamunannya, Juki kemudian mengejar mencari kakek tua itu. Tapi saat dilihat, kakek tua itu sudah tidak ada lagi di depan tokonya. Padahal kakek tua itu berjalan terseok-seok dan tidak mungkin langsung tidak terlihat. Akan tetapi Juki tidak terlalu menghiraukan itu, hingga akhirnya Juki penasaran dengan alamat yang diberikan kakek itu. Keesokan harinya, dengan segera Juki ke alamat yang sudah diberikan kakek tua kemarin. Dia naik bus menuju ke alamat itu. Perjalanan yang ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Sesamanya di sana, Juki langsung menemui Mbah Elang. Saat dia menemui Mbak Elang, ternyata beliau adalah sosok kakek tua yang kemarin di toko rotinya. Loh, kakek? Ucap Juki tertegun. Sudah, kamu tidak usah kaget seperti itu. Saya akan membantu kamu, ucap Mbak Elang. Bagaimana caranya, Mbah? Tanya Juki penasaran. Dengan pesugihan jual musuh, kamu akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Maksudnya gimana, Mbah? Saya belum paham, kata Juki. Pesugihan jual musuh ini nantinya akan menumbalkan orang yang kamu benci, dan sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Sontak seketika Juki terdiam, mencerna ucapan yang dikatakan dari mulut Mbah Elang. Juki pun terpikir dengan Pak Ruli yang selama ini telah menghina keluarganya. Dia pun memiliki rasa dendam dan rasa benci dengan Pak Ruli yang sangat sombong, sukanya menghina orang. Karena dia juga sudah bosan hidup di dalam kemiskinan ini, akhirnya dia berniat akan menerima tawaran dari Mbak Elang. Kalau begitu, saya mau, Mbah, untuk melakukan pesugihan jual musuh ini, ucap Juki. Tapi ada syarat dan juga ritual yang harus kamu lakukan. Apa itu syaratnya, Mbah? Syaratnya kamu harus menyiapkan foto musuh kamu itu dan nama serta tanggal lahirnya. Sebelum melakukan ritual, kamu juga harus melakukan puasa mutih selama 7 hari dan diakhiri dengan puasa pati geni sehari semalam. Melakukan puasa dari hari Selasa Kliwon, ucap Mbak Elang. Baik, Mbah, saya akan lakukan itu, kata Juki. Kalau begitu, lakukan dulu syarat itu dengan menyiapkan foto musuh dan kamu melakukan puasa sebagai ritual tirakat awal, ucap Mbak Elang. Sore itu pun Juki segera beranjak pulang untuk memenuhi persyaratan yang harus dia lakukan. Sesamanya di rumah, malam harinya Juki berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan foto dan tanggal lahir dari Pak Ruli. Malam itu dia berbaring sembari menatap langit-langit kamarnya, dan akhirnya dia menemukan idenya. Keesokan harinya Juki pergi ke rumahnya Pak Ruli dengan alasan untuk meminjam uang sebagai modal usaha toko rotinya. Mau apa kamu datang kemari? Tanya Pak Ruli ketus. Saya mau pinjam uang, Pak, sama Bapak kalau boleh untuk modal usaha roti, kata Pak Juki. Kalau sudah miskin ya miskin saja, jangan dipaksa untuk kaya, pakai pinjam uang segala untuk modal, ucap Pak Ruli. Saat itu juga Juki diam mengambil foto ke arah wajahnya Pak Ruli dengan HP yang digenggamnya. Setelah mendapatkan foto yang dia ambil, dia pun segera pamit dari rumah Pak Ruli. Karena sudah merasa sangat sakit hati,
juga dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Ruli tadi. Kebetulan saat itu juga ada sebuah KTP milik Pak Ruli yang diletakkan di depan meja di hadapannya Juki. Dan juga yang melihat KTP itu ya, kemudian dia melihat tanggal lahirnya dari Pak Ruli. Dengan segera dia catat di HP-nya untuk nanti sebagai syarat ritual. Ya sudah, kalau begitu tidak jadi deh Pak. Kalau Bapak tidak memberikan saya pinjaman ya tidak apa-apa. Saya pamit pulang dulu Pak. Maaf sudah mengganggu waktunya, ucap Juki. Akan tetapi Pak Ruli tidak menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Juki. Juki pun kemudian segera pergi dari rumahnya Pak Ruli karena merasa sudah cukup mendapatkan syaratnya. Esoknya Juki mulai melakukan puasa muti karena tepat pada waktu hari Selasa Kliwon, dia masih tetap membuka toko rotinya meskipun masih melakukan puasa muti. Singkat ceritanya, Juki sudah melakukan puasa muti dan puasa mati geni sehari semalam. Dia pun segera kembali ke rumahnya Mbah Elang untuk melakukan ritual. Sesamanya di rumahnya Mbak Elang, dia langsung memberikan foto musuh dan tanggal lahirnya kepada Mbak Elang. Bagus, nanti malam kita akan melakukan ritual, ucap Mbak Elang. Siang itu Mbak Elang pun kemudian mempersiapkan beberapa sesajen untuk melakukan ritual nanti malam. Malam hari pun tiba. Sebelum melakukan ritual, Juki pun kemudian dimandikan dengan air kembang 7 rupa terlebih dahulu mensucikan tubuhnya. Perlahan-lahan Mbak Elang memandikan tubuh Juki dengan mengguyurkan air kembang yang sembari membacakan mantra. Setelah selesai proses mandi air kembang, kemudian Juki diajak oleh Mbak Elang menuju ke ruangan ritual. Di dalam ruangan ritual itu terdapat banyak sekali benda pusaka seperti keris. Di atas meja juga sudah disediakan sesajen, di antaranya ada kemenyan, dupa, kembang setaman, buah-buahan, bahkan minyak misik, serta ada jajan tradisional dan zona pasar. Saat itu juga Mbak Elang mulai membakar kemenyan, asap pun mengepul di dalam ruangan ritual itu. Sembari beliau mulutnya berkomat-kamit membacakan mantranya di depan bakaran kemenyan. Perlahan-lahan foto musuh dari Juki itu pun dioleskan oleh minyak misik yang di belakang foto tercetak itu. Sudah ada nama dan tanggal lahir dari musuhnya. Juki merinding bukan main, tubuhnya gemetaran saat tembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual itu, disertai dengan bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Namun Mbah Elang masih tetap berkomat-kamit membacakan mantranya sembari mengasapkan foto musuh tersebut. Beberapa saat kemudian ritual tersebut pun sudah selesai. Kemudian Mbak Elang mengajak Juki pergi ke tengah hutan. Mereka berjalan melewati jalan setapak di tengah kegelapan hutan. Mereka berjalan dan diterangi dengan obor yang dibawanya. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja Juki mendengar ada suara sosok wanita yang tertawa cekikikan. "Jangan hiraukan, ayo jalan," ucap Mbak Elang. Juki pun tidak menghiraukan suara wanita itu, sesuai dengan perintah dari Mbak Elang. Beberapa saat kemudian, Mbak Elang dan juga Juki pun sampai di tempat pohon besar keramat. Juki diperintah oleh Mbak Elang untuk duduk bersila. Sementara Mbak Elang menyalakan dupa yang ditancapkan di bawah pohon disertai dengan sesajen. Sebagai persembahan, Mbak Elang berkomat-kamit membacakan mantra. Juki pun hanya duduk terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Elang. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang muncul seperti angin puting beliung yang berputar-putar di suatu tempat itu saja, tepat di pohon besar tempat Juki melakukan ritual, membuat tubuhnya berkedip ngeri, gemetaran, ketakutan. Beberapa saat kemudian angin dingin itu pun menghilang dan Juki pun mencium aroma bau busuk menyeruak ke dalam hidungnya. Perlahan-lahan dia melihat sosok pocong yang berdiri di hadapannya. Sontak dia terkejut melihat sosok itu dengan wajah Pak Ruli. "Apa kamu sudah yakin dengan musuh yang akan kamu tumbalkan sebagai pesugihanmu?" tanya Mbak Elang memastikan.
Yakin, Mbah? Jawab Cuki dengan mantap. Kalau kamu sudah yakin, lepaslah tali pocong itu dan bawa pulang tali pocong itu, ucap Mbak Elang. Tapi sebelum itu, kamu ingin mendapatkan uang sekarang di tempat atau di rumah? Tanya Mbak Elang. Di rumah saja, Mbah. Oke kalau gitu, lepas tali pocong itu, kata Mbak Elang. Dengan gugup, Cuki beranjak berdiri mendekati sosok pocong itu. Tubuhnya sangat gemetaran dengan bulu kuduk yang berdiri. Perlahan-lahan Cuki melepas tali pocong itu sembari menutup matanya sesekali. Setelah tali pocong itu pun terlepas, tiba-tiba saja sosok itu menghilang begitu saja. Bawa tali pocong itu dan simpan nanti di tempat toko roti kamu, di dalam laci penyimpanan uang. Baik, Mbah, akan saya lakukan, jawab Cuki. Setelah kamu sudah mendapatkan kekayaan, supaya kekayaan yang dimiliki kamu itu tidak habis, kamu setiap bulan suro harus memberikan tumbal, ucap Mbak Elang. Baik, Mbah, kalau begitu saya pamit. Terima kasih ya, Mbah. Siapkan kamar khusus untuk ritual. Ya, untuk ritual kamu setiap malam Jumat Kliwon. Bawa mantra ini, ucap Mbak Elang sembari memberikan secari kertas bertuliskan mantra-mantra. Singkat ceritanya, malam itu juga Cuki langsung pulang dengan mengendarai motornya, karena untuk kedua kalinya dia datang ke rumah Mbak Elang menggunakan motor sendiri. Saat dia pulang, melewati jalanan yang berliku dan sangat gelap, kanan kirinya hutan, dia mengendarai motornya dengan sangat perlahan-lahan, karena hanya ada cahaya senter motor yang menerangi jalanan yang dilewatinya itu. Tiba-tiba saja, di tengah-tengah perjalanan dia mendengar ada suara yang membuatnya bergidik merinding. Cuki, Cuki, tolong saya, ucap sosok itu. Sontak Cuki merinding mendengar suara itu, bulu kuduknya pun berdiri semua. Beberapa saat kemudian, saat dia berjalan di hadapannya, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu, wajahnya Pak Ruli, dengan wajah yang terlihat sedih. Cuki pun terperanjat kaget melihat sosok itu. Tetapi Cuki harus tetap terus melanjutkan perjalanannya. Namun di sepanjang jalan dia diteror terus dengan suara jeritan oleh sosok Pak Ruli. Hembusan angin kencang tiba-tiba datang membuat bulu kuduk Cuki semakin berdiri. Hingga akhirnya dia sampai juga di pemukiman warga. Jadi ya dia tidak merasa takut lagi. Perjalanan yang dia tempuh masih sekitar 20 menit lagi. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja Cuki mencium aroma bau busuk yang menyeruak. Bulu kuduknya terasa berdiri semua. Dan saat dia perlahan-lahan melihat ke arah spion, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Cuki terus melanjutkan perjalanannya sampai pada akhirnya dia sampai juga di rumah. Keesokan harinya Cuki mendengar kabar, yaitu kabar duka yang disampaikan pada tua masjid. Ternyata yang meninggal itu adalah Pak Ruli, tetangganya yang kaya raya dan sombong itu, yang selalu menghina keluarga Cuki. Semua keluarga dan juga tetangganya pun heran dengan kematian Pak Ruli yang tiba-tiba, karena selama ini dia tidak memiliki riwayat penyakit yang diterita oleh Pak Ruli. Malam sebelum Pak Ruli meninggal, dia merasakan sakit pada bagian kepalanya. Dia juga didatangi oleh sosok pocong yang menyeramkan dengan wajah yang hancur, penuh dengan darah menatap tajam ke arah Pak Ruli. Namun saat itu mulut Pak Ruli terasa terkunci saat dia akan berteriak. Dan saat sosok pocong itu pergi meninggalkan Pak Ruli, seketika dia kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot dan lidahnya yang menjulur keluar. Saat itu juga Pak Ruli mengembuskan napas terakhirnya. Esok paginya, Bu Ruli yang mencoba membangunkan Pak Ruli sontak terkejut melihat keadaan dari suaminya dengan kedua mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Tangis Ibu Ruli pun pecah ketika mengetahui suaminya telah meninggal dunia dengan cara seperti itu. Pagi itu Pak Goni, Bu Idan, dan Cuki pun datang untuk melayat ke rumahnya Pak Ruli. Sesudah mengantarkan jenazah dari Pak Ruli ke tempat peristirahatan yang terakhir, dia segera menuju ke dalam kamar dan melihat ke dalam lemari.
Saat lemari itu dibuka, betapa terkejutnya dia melihat ada banyak sekali tumpukan uang. Singkat ceritanya, setelah kematian dari Pak Ruli, sekarang Juki membuka toko rotinya dan meletakkan tali pocong di laci meja tokonya. Dan benar saja, baru saja toko rotinya dibuka, banyak orang yang datang untuk membeli roti sampai Juki ini kewalahan untuk melayani para pembeli yang berdesakan. Hari itu uang yang didapat oleh Juki di laci uang tokonya sangat banyak sekali. Akhirnya Juki pun dapat merenovasi rumah kedua orang tuanya. Dia pun bisa membeli mobil bahkan kendaraan yang lainnya. Dia juga sudah membuka cabang toko roti di kota-kota lain. Akan tetapi, setiap malam dia tidak tenang karena di dalam rumahnya dia selalu diganggu dengan suara-suara aneh. Suatu malam saat Juki tengah berbaring di dalam kamar sembari menatap layar HP-nya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara sosok wanita yang bersenandung di balik jendela. Dengan segera dia melihat ke arah jendela kamarnya, dan saat dia lihat ternyata sosok kuntilanak dengan wajah rata serta penuh dengan darah. Sontak Juki terperanjat kaget dan menutup kembali jendela kamarnya itu. Tidak hanya itu, di tengah-tengah malam, ketika dia tidak bisa tertidur, sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba di pintu kamarnya ada yang mengetuk. Dia pikir bapak atau ibunya yang mengetuk. Dengan segera Juki pun bangkit dari tempat tidurnya. Kemudian suara pintu dibuka. Namun saat pintu kamarnya dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika bulu kuduknya merinding berdiri. Juki pun menutup kembali pintu kamarnya dan segera kembali. Baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba pintunya terketuk lagi. Mau tidak mau Juki membuka pintu lagi. Saat dibuka, betapa terkejutnya dia. Sosok pocong berdiri dengan wajah Pak Ruli menatap tajam ke arah Juki. Juki pun langsung ambruk pingsan, tidak sadarkan diri ketika melihat sosok itu sampai pagi. Pagi harinya Juki tersadar dengan sendirinya. Dia pun bangkit, kemudian dia merasa tidak enak badan. Akhirnya Juki pun tidak datang ke toko roti hari itu. Sekarang dia tidak terlalu pusing karena sudah memiliki banyak karyawan yang sudah dipercaya oleh dia mengurus tokonya. Namun rasa kepercayaannya itu dihancurkan oleh salah satu karyawan yang ada di toko roti cabang kota lain. Karyawan itu telah menggelapkan uang milik Juki dari toko roti itu. Setelah mengetahui dari CCTV yang dipasang di toko roti miliknya, melihat aksi karyawannya mencuri uang, Juki pun menjadi benci dengan karyawannya itu. Hingga Juki melihat dan juga teringat melihat ke arah kalender. Sudah waktunya dia memberikan tumbal pada bulan Suro. Juki pun berniat untuk menumbalkan karyawannya itu yang telah menghancurkan kepercayaannya. Juki datang kembali menemui Mbak Elang untuk mempersembahkan tumbal musuhnya. Juki mendapatkan foto karyawan dan tanggal lahirnya itu dari video data karyawan. Juki mendapatkan foto karyawan dan tanggal lahirnya itu dari video data karyawannya itu yang saat melamar kerja. Mbak Elang pun langsung melakukan ritual itu untuk memberikan persembahan tumbal. Singkat ceritanya, karyawan yang dijadikan tumbal itu, waktu itu dia sedang memperbaiki oven yang rusak, dan tanpa sadar dia telah memegang kabel listrik yang masih ada aliran listriknya. Dia tersetrum saat itu juga hingga meninggal dunia. Tubuhnya gosong semua dan terdapat luka lebam pada tangan yang tersengat aliran listrik tersebut. Kekayaan yang didapat oleh Juki pun semakin bertambah banyak. Bahkan dia bisa membuat rumah sendiri untuk dirinya. Kedua orang tuanya juga sekarang menikmati hasil kekayaan dari Juki dan mereka sudah tidak lagi bekerja. Saat sedang berkumpul di ruang tamu, Juki asik berbicara dengan kedua orang tuanya. "Juk, kamu kan sudah matang umurnya. Kapan kamu akan mencari pasangan hidup? Apalagi sekarang kan kamu sudah mapan," ucap Bu Ida. "Iya nanti Bu," jawab Juki. "Jangan nanti-nanti, bapak ibu sudah tua. Tidak ada yang tahu sampai kapan umur kita," timbal Pak Goni. Seketika Juki pun terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Dia pun sadar memang selama ini dia belum memiliki pasangan.
Singkat ceritanya, Juki yang sudah memiliki banyak harta, dia menjadi sering keluar malam, bahkan dia pergi ke tempat hiburan malam. Dia mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya. Hingga akhirnya Juki mendapat kenalan wanita di dunia malam tersebut. Juki sangat tertarik dengan salah satu wanita cantik yang sudah memikat hatinya. Juki pun berkenalan dengan Yuni. Dia sangat cantik, seksi, putih mulus. Juki langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Yuni. Hingga akhirnya mereka berdua saling bertukar nomor HP. Juki sangat senang karena bisa mendapatkan nomor HP milik Yuni, wanita pujaannya. Setiap harinya Juki selalu mengirimkan pesan kepada Yuni. Dia pun membalas pesan dari Juki. Kedekatan mereka sudah semakin dekat, bahkan sudah saling nyaman. Yuni ternyata sudah menyimpan rasa untuk Juki. Akhirnya mereka menjalin hubungan pacaran. Setelah beberapa bulan mereka menjalin hubungan, Juki pun berniat untuk menikahi Yuni. Dia menemui kedua orang tuanya Yuni bersama dengan Bu Ida dan Pak Goni. Hingga akhirnya pertemuan kedua keluarga tersebut sepakat untuk segera melangsungkan pernikahannya. Juki dan juga Yuni akan segera menikah bulan depan sesuai dengan hari yang sudah disepakati. Mereka pun sibuk untuk mempersiapkan perlengkapan di hari pernikahannya, karena Yuni menginginkan pernikahan yang cukup meriah dan juga mewah. Meskipun begitu, bukan perkara yang susah bagi Juki. Dia akan menuruti semua apa yang diinginkan oleh Yuni. Bahkan Juki selalu menemui dan juga menemani Yuni menyiapkan sesuatu untuk hari pernikahannya. Namun setiap malam Juki merasa gelisah dan tidak tenang karena dia bermimpi sangat buruk. Dia bermimpi berada di kuburan dan saat itu Juki melihat ada sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Sosok itu menatap tajam ke arah Juki. Sontak Juki terbangun dengan napas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi tubuhnya. Malam itu juga Juki tidak bisa tertidur kembali karena dia mendengar ada suara-suara yang terus memanggil namanya. Juki, 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 ucap sosok itu lirih. Suara itu sangat dikenali oleh Juki, yaitu suara dari sosok Pak Ruli. Seketika saat itu juga Juki merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Dia juga mencium ada bau yang sangat anyir menyeruak ke dalam hidung. Dia akhirnya menarik selimutnya untuk menenggelamkan tubuhnya, namun keringat terus bercucuran saat itu juga. Juki pun tidak bisa tidur hingga di pagi hari. Mata Juki terlihat menghitam karena tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa lebih letih dan tidak bersemangat. Akhirnya dia tidur pagi itu karena sudah tidak kuat dengan matanya yang lelah. Singkat ceritanya, Juki yang berada di toko roti tiba-tiba saja Bu Ruli datang ke toko roti Juki dan dia mengatakan kepada Juki serta beberapa orang yang membeli di toko rotinya. Juki, kamu sudah melakukan pesugihan kan? Kamu juga sudah menubalkan suami saya. Dasar kejam kamu ya. Pantesan saja kamu tiba-tiba menjadi kaya raya, ucap Bu Ruli sembari teriak-teriak. Seketika juga para pembeli yang datang ke warung Juki terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Ruli. Maksudnya ibu apa ya? Kenapa dari dulu ibu tidak suka dengan keluarga saya? Apa salah saya, Bu? Timbal Juki. Alah, sudahlah, Juki. Kamu jujur saja kalau kamu sudah melakukan pesugihan, ucap Bu Ruli. Terserah ibu mau ngomong apa sama saya. Silakan, Bu. Ibu pergi dari toko saya karena ibu sudah mengganggu yang lain, tegas Juki. Bu Ruli pun beranjak pergi dengan raut wajah yang masih naik pitam. Namun malam itu Bu Ruli bermimpi didatangi oleh sosok Pak Ruli dan beliau mengatakan kepada Bu Ruli, Bu, kamu harus membongkar kebenaran. Bapak sudah dijadikan tumbal oleh Juki, Bu. Juki sudah melakukan pesugihan, Bu, ucapnya. Saat itu juga Bu Ruli pun terbangun dan esok paginya dia langsung ke toko roti milik Juki. Akan tetapi semua itu gagal karena Bu Ruli tidak memiliki bukti yang akurat untuk membuktikan kebenaran. Di sisi lain, Juki dan juga Yuni pun akhirnya melangsungkan pernikahan. Dan setelah menikah, mereka tinggal di rumah yang sudah dibangun oleh Juki.
Singkat ceritanya, setahun kemudian Juki dan juga Yuni belum juga dikaruniai keturunan. Hingga akhirnya mereka setiap harinya selalu bertengkar membahas masalah anak. Suatu hari Juki berangkat ke toko rotinya karena dia bosan selalu bertengkar dengan Yuni setiap hari. Ya kemudian membuat si Juki ini tidak pernah betah di rumah. Padahal keduanya sudah diperiksa tentang kesuburannya, tetapi keduanya sama-sama tidak sabar untuk punya anak. Yuni yang merupakan tadinya wanita penghibur, dia sekarang berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dari Juki. Saat itu juga Yuni membawa laki-laki simpanannya itu ke rumah saat Juki sedang tidak ada di rumah. Yuni taunya kalau Juki itu selalu pulang terlambat sore hari, jadi dia bisa berduaan dengan simpanannya itu yang bernama Eko. Namun entah kenapa siang itu Juki ingin sekali untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Juki melihat ada sebuah mobil asing yang terparkir di halaman rumahnya. Mobil siapa ini? Gumamnya. Dengan segera Juki pun masuk ke dalam rumahnya yang kebetulan tidak tertutup. Saat dia masuk, di dalam terlihat sepi, tidak ada siapa-siapa. Namun saat Juki mendekat ke arah pintu kamar, dia mendengar ada suara rintihan dari dalam kamarnya, seperti ada orang yang sedang melakukan hubungan intim. Juki pun berjalan mengendap-endap dan perlahan-lahan membuka pintu kamarnya. Suara pintu kamar terbuka yang tidak dikunci. Dan saat itu juga betapa terkejutnya dan sakit hatinya Juki ketika melihat istrinya sedang main gila dengan laki-laki lain. Yuni pun dengan sigap dia bangkit dari tidurnya dan ingin menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan dirinya. "Mas, aku bisa jelasin mas," ucap Yuni sembari menutupi tubuhnya dengan selimut. "Sudah cukup Yun, kamu sangat menjijikan sekali. Kenapa kamu tega berbuat seperti itu?" tegas Juki. "Pergi kalian semua dari rumah ini," bentak Juki. Eko dan juga Yuni akhirnya bersiap-siap untuk pergi dari rumahnya Juki. "Secepatnya aku akan urus perceraian kita," ucap Juki. Yuni yang juga sudah tidak mau dengan Juki menerima saja keputusan dari Juki. Juki sangat sakit hati melihat perlakuan dari Yuni, padahal selama ini Juki selalu menuruti apa yang diinginkan dia, tapi ternyata Yuni bukan wanita yang baik. Perceraian Juki dengan Yuni pun akhirnya sudah resmi. Mereka sudah berpisah, dan sekarang Juki menjadi duda. Suatu ketika saat Juki tengah duduk di ruangan toko rotinya, dia duduk termenung melamun. Seketika dia sadar dan langsung melihat ke arah kalender yang terpasang di dinding samping duduknya. Sebentar lagi sudah waktunya mempersembahkan tumbal, tapi siapa ya, ucapnya pada diri sendiri. Dia terdiam sejenak, berpikir siapa yang akan dijadikan tumbal selanjutnya untuk pesugihan yang dilakukannya. Hingga akhirnya Juki teringat kepada Yuni, orang yang sudah menyakiti hatinya. "Awas saja kau Yuni dan Eko, kalian sudah menyakiti perasaanku," gumamnya penuh dengan dendam. Juki pun langsung melihat layar ponselnya mengintip sosial media milik Yuni yang ternyata ada foto sosok Eko di sana. Dia menyimpan foto Yuni dan Eko untuk nantinya dicetak. Juki juga melihat tanggal lahir yang tertera pada profil sosial medianya. Segera dia mencatat tanggal lahir dari Eko itu. Singkat ceritanya, Juki pergi ke rumahnya Mbah Elang untuk memberikan tumbal musuhnya kembali. Foto Yuni dan juga Eko langsung diberikan kepada Mbah Elang untuk segera dilakukan ritual. Setelah ritual itu selesai, Juki pun merasa puas karena musuh yang membuat sakit hatinya itu sebentar lagi akan mati. Beberapa hari setelahnya, Juki mendapatkan kabar dari temannya kalau Yuni dan Eko meninggal dunia. Keduanya mengalami kecelakaan mobil pada saat mereka akan pergi ke salah satu tempat untuk berlibur. Mobil yang dikendarinya itu jatuh ke dalam sungai hingga meledak malam itu juga. Juki pun tersenyum puas karena sebentar lagi dia akan menjadi semakin kaya raya. Sementara Bu Ruli masih terus mencari bukti untuk membuktikan kebenarannya. Hingga suatu ketika salah satu karyawan Juki meninggal mengalami kecelakaan di depan toko.
yaitu di depan toko roti saat akan menyeberang menuju toko. Orang tua dari karyawan itu pun merasa ada kejanggalan yang terjadi. Hingga akhirnya Bu Ruli memiliki teman untuk membuktikan apa yang sudah dilakukan oleh Juki. Pada saat Bu Ruli tertidur, beliau bermimpi didatangi oleh sosok pocong dengan wajah Pak Ruli suaminya. Sosok itu mengatakan kepada Bu Ruli bahwa ada sebuah tali pocong yang ada di dalam tokonya dan Bu Ruli diperintahkan untuk mengambil tali pocong itu. Sementara itu di sisi lain Juki juga selalu didatangi oleh sosok pocong dengan wajah Pak Ruli. Saat itu Juki sedang berada di belakang rumahnya menikmati malam hari dengan ditemani secangkir kopi. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara minta tolong. Ada yang terus memanggil namanya. Juki, 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 ucap sosok itu. Tolong saya mas, tolong, ucap sosok yang lain. Dan beberapa saat kemudian, sosok pocong dengan wajah Pak Ruli, Yuni, dan juga Eko, dan beberapa karyawan, dia muncul berada tepat di hadapannya, dengan wajah yang hancur dan mengeluarkan bau busuk. Sontak Juki yang tidak kuat melihat sosok-sosok itu, akhirnya dia pun pingsan di belakang rumahnya sampai pagi hari. Semburat sinar matahari menyinari Juki yang semalaman pingsan, akhirnya tersadar juga. Singkat ceritanya, pagi itu di toko roti milik Juki didatangi beberapa orang warga yang berdemo ingin menggeledah toko rotinya. Juki pun akhirnya pasrah dengan kedatangan warga yang akan menggeledah toko roti milik dia. Semua warga yang datang berpencar untuk mencari tali pocong sebagai pesugihan penglarisan toko rotinya. Bu Ruli akhirnya menemukan tali pocong itu berada di dalam laci tempat penyimpanan uang. Nah, ini dia bapak-bapak, ibu-ibu tali pocongnya, ucap Bu Ruli sembari memperlihatkan bukti tersebut. Saat itu juga ada seorang petua kampung yang tahu tentang hal-hal klinik seperti itu. Kita sebut saja namanya Pak Hilal. Pak Hilal pun menggeleng-gelengkan kepala sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim, ucapnya. Juki yang sudah kepalang malu hanya bisa terdiam dan menundukkan kepalanya. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu, semua bisa diatasi. Nanti tali pocong ini akan saya bakar supaya korban yang sudah dijadikan tumbal oleh pesugihan Juki bisa tenang di alam sana, ucap Pak Hilal. Dan hari itu juga Pak Hilal langsung membakar tali pocong tersebut di depan toko roti milik Juki. Saat tali pocong itu dibakar, sembari dibacakan doa oleh Pak Hilal, tiba-tiba datang hembusan angin kencang disertai dengan bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Setelah dibakar, tali pocong itu perlahan-lahan berubah menjadi abu. Singkat ceritanya, semenjak tali pocong itu dibakar oleh Pak Hilal, Juki sudah tidak diteror oleh sosok-sosok pocong itu lagi. Akan tetapi, toko roti miliknya saat ini menjadi sangat sepi. Setiap hari, hanya ada 1-2 pembeli saja yang datang, tidak seperti dulu lagi. Bahkan akhirnya satu persatu toko roti di berbagai cabang milik Juki perlahan-lahan bangkrut dan tutup. Hingga akhirnya tersisa hanya ada satu toko roti yang pertama kalinya dia bangun. Juki yang sudah pusing memikirkan semua toko rotinya bangkrut itu, akhirnya dia jatuh sakit. Sakit yang diterita oleh Juki perlahan-lahan bertambah semakin parah. Karena demam yang sangat tinggi itu membuat dirinya terkena saraf hingga lumpuh. Sakit yang diteritanya telah menggerogoti tubuhnya yang semakin bertambah kurus, dan saat itu juga Juki akhirnya meninggal dunia. Juga meninggal dengan keadaan yang mengenaskan, kedua matanya melotot serta lidahnya yang menjulur ke depan. Bahkan anehnya tubuhnya berwarna hitam legam. Rumah yang dibangunnya itu hangus terbakar, lenyap tidak tersisa. Toko roti satu-satunya itu pun akhirnya bangkrut. Setelah kematian Juki, Bu Ida dan Pak Goni yang sudah kepalang malu, akhirnya mereka pindah dari kampung itu dan meninggalkan rumah yang direnovasi oleh Juki. Sekarang kedua orang tuanya Juki hidup seperti dulu lagi, sederhana dengan bekerja menjadi tukang becak dan buruh cuci. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, bertambah iman dan berbanyak ibadah kepada Allah. Jangan pernah menaruh dendam di hati, karena itu perbuatan yang benar-benar dibenci oleh Allah. Terima dengan perlakuan manusia kepada kita. Biar saja Allah yang membalas orang yang sudah menghina kita.
Jangan sampai membuat kita menaruh dendam hingga terjerumus ke dalam lembah hitam. Dan siapapun yang bersekutu dengan jin ataupun iblis sejenisnya, hidupnya pasti akan menderita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian, karena itu merupakan musyrik dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa tetap terus berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Dan untuk kalian yang sudah subscribe dan juga sudah like, komen, dan share, terima kasih atas dukungan kalian. Dan untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf, saya benar-benar minta maaf apabila banyak kekurangannya ataupun narasi saya mungkin kurang jelas, artikulasi saya mungkin kurang jelas juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.